Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini ada sebuah cerita yang mungkin saja akan menggetarkan hati kita. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Hari itu, langit mendung seakan menandakan datangnya hujan yang enggan menahan diri. Di sudut kampung yang sepi, seorang pria kurus dan lusuh, berbalut pakaian compang-camping, berjalan tertatih-tatih menuju rumah Didi. Pria itu tidak begitu akrab dengan Didi, namun Didi mengenalnya sejak lama. Wajahnya yang tirus itu penuh dengan kesedihan, mengingatkan Didi pada kenangan-kenangan pilu yang pernah ia dengar tentang hidupnya. Namanya adalah Gito, seorang pria malang yang nasibnya begitu mengenaskan. Hidupnya penuh dengan penderitaan, terombang-ambing di tengah kerasnya dunia. Makan hanya sekali dalam sehari, itu pun dengan porsi yang sangat minim. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu karena penyakit parah yang tak mampu diobati. Sejak saat itu, Gito hidup hanya dengan anak satu-satunya, yaitu Siti. Siti adalah gadis kecil yang manis, namun tubuhnya begitu kurus dan kurang gizi. Ia selalu tampak dekil dan kotor, tak pernah mengenakan pakaian yang layak. Meski begitu, senyum Siti selalu berhasil mencuri perhatian siapapun yang melihatnya. Di balik senyum manis itu tersimpan kesedihan yang mendalam. Menyaksikan ayahnya yang sering dihina, dicaci, dimaki, dan diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Perkataan yang menyakitkan itulah yang membuat Gito setiap hari menambah beban di hatinya yang sudah terlalu penuh. Akhirnya Gito datang ke kampung Didi dengan tujuan yang sangat jelas. Ia mencari Didi, seorang supir bus yang terkenal dengan julukan sopir edan karena keberaniannya yang luar biasa di jalan. Gito percaya bahwa Didi adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya dari kemelaratan itu. Namun, saat melihat kondisinya yang mengenaskan, hati Didi ternyuh. Didi tak pernah menyangka hidup Gito begitu menyedihkan. Setelah beberapa kali bertemu dan berbicara, Gito akhirnya membuka hatinya untuk menceritakan segala penderitaan yang ia alami. Sakit hati yang terus-menerus, hinaan yang tak pernah berhenti, dan rasa kehilangan yang mendalam membuatnya kehilangan iman dan akal sehatnya. Ia sudah merasa tak ada jalan lain selain mencari kekayaan dengan jalan pintas. Itulah sebabnya dia datang kepada Didi untuk meminta bantuan dalam melakukan pesugihan. Meski awalnya ragu, Didi memutuskan untuk mendengarkan ceritanya lebih lanjut. Gito bercerita tentang perjalanannya mencari dukun dan orang pintar yang akan bisa memberinya kekayaan instan. Ia bercerita tentang ritual-ritual aneh yang dilakukan, tentang pengorbanan-pengorbanan yang diminta, dan tentang janji-janji kekayaan yang dijanjikan kepadanya. Setiap kali ia menceritakan kisah-kisah itu, matanya yang kosong memancarkan kesedihan yang tak terhingga. Gito rela melakukan apa saja demi anaknya. Ia tak ingin melihat anaknya lebih menderita. Tapi jalan yang ia pilih adalah jalan yang gelap, jalan yang sunyi, jalan yang dalam dan penuh dengan resiko dan bahaya. Hari itu,
Didi sedang menikmati masa liburnya yang langka setelah 2 minggu bekerja sebagai sopir bis malam. Sore yang tenang tiba-tiba terusik oleh kedatangan seorang tamu tak diundang, yaitu Gito. Pria kurus dan lusuh itu datang dengan langkah tertatih-tatih. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Setelah basa-basi singkat dan Gito langsung mengutarakan maksud kedatangannya menemui Didi. "Di, aku udah jual rumah rakyatku ke tetangga. Aku minta tolong sama kamu, Di. Tolong antar aku ke daerah X. Biaya sewa mobil, bensin, makan, rokok, kopi semuanya aku yang tanggung. Sisanya nanti buat kamu. Semua yang 6 juta itu," ujar Gito dengan suara gemetar. Didi menatap Gito dengan cemas. "Toto, ngapain kamu kesana? Perjalanan tuh sehari semalam, Di. Terus jalannya tuh parah, angker, sama sawan. Kalau kamu mau kesana, jangan sampai kemalaman. Aku aja masih pengen hidup, Di. Anak-anak itu masih butuh bapaknya, Di. Mending itu duit buat modal usaha aja," kata Didi mencoba untuk menasihati Gito. Namun Gito tetap teguh dengan pendiriannya. Ia sudah terlalu kenyang dengan hinaan, dengan ejekan dan caci maki tetangga-tetangganya. Penderitaan yang dialaminya telah merusak iman dan akal sehatnya. Ia yakin Didi masih mau membantunya menemukan kekayaan dengan cara yang pintas dan instan. Akhirnya Didi setuju untuk membantu Gito meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Dan malam itu, pukul 8, mereka berangkat menggunakan mobil EPV pinjaman dari tetangga Didi. Hanya berdua mereka melintasi jalanan yang gelap dan sunyi, sepi, tanpa ada suara manusia sedikit pun. Pukul 2 dini hari, mereka berhenti untuk istirahat sejenak. Setelah ngopi, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di tujuan pukul 11 siang. Mereka harus berjalan kira-kira 1 jam untuk masuk ke dalam hutan. Didi mengikuti Gito. Dari kejauhan, Didi sudah merasakan mencium bau kemenyan yang sangat menyengat. Di rumah panggung itu, Didi duduk rebahan di kursi bambu sambil merokok. Orang yang memiliki rumah itu sama sekali tidak menegur atau menyapa Didi. Bahkan pandangannya begitu aneh dan tajam, penuh dengan kecurigaan. Di malam harinya, dimulailah proses ritual yang membuat bulu kuduk merinding. Ia merasa mata dan pikirannya melihat hal-hal yang tak masuk akal. Saat Didi melihat Gito makan, Didi merasa mual dan ingin muntah. Gito makan dengan lahapnya. Namun apa yang Didi lihat berbeda. Nasi lontong yang dibuka Gito ternyata berisi ulat tanah sebesar betis. Ikan teri yang dimakan ternyata belatung seperti dari mayat manusia. Didi merasa jijik dan mual melihatnya. Didi pun keluar rumah dan melihat sosok tinggi besar dekat pepohonan. Lidahnya menjulur keluar, matanya melotot, badannya berbulu kasar dan baunya seperti bangkai. Didi merasa takut dan jijik melihat makhluk itu. Selesai makan, Gito disuruh menyembelih seekor monyet. Saat Gito melakukan itu, Didi hanya bisa menangis dalam hati. Ya Allah, di mana hati teman saya itu? Ditaruh di mana otaknya? Benar-benar bejat, haram jadah, jahanam itu orang. Haus sama harta, kekayaan sampai hati ia menukar imannya demi harta.
kata Didi dalam hati penuh dengan kesedihan. Ritual pun terus berlanjut, semakin menyeramkan dan tidak masuk akal. Didi merasa semakin terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Gito terlihat semakin tenggelam dalam kegelapan, tanpa menyadari bahwa dia telah menukar jiwanya dengan kekayaan yang dijanjikan oleh kekuatan gelap. Didi hanya bisa menyaksikan itu dengan hati pilu. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Gito yang sudah kehilangan dirinya dalam pencarian kekayaan instan ini. Perjalanan yang mereka tempuh bersama ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, mengingatkan Didi pada hal-hal yang lebih berharga daripada kekayaan duniawi. Yang miris, saat itu ia melihat seekor monyet. Tapi monyet itu tiba-tiba berubah menjadi anak dari Gito yang ia sembelih. Dia menjerit meronta-ronta, meregang nyawa, dan itu adalah pemandangan yang pilu. Anak sekecil itu, anak yang tak berdosa, harus meregang nyawa demi tumbal harta kekayaan Gito. Didi merasa menyesal di situ telah mengantarkan Gito ke tempat keparat itu. Ia merasa sangat berdosa karena telah melihat hal-hal yang tak sepantasnya, mengerikan dan menjijikkan di tempat itu. Semalaman, telinga Didi yang sebelah cuma mendengar tangisan dan jeritan serta rintihan dari dalam hutan. Suasana hutan itu begitu mengerikan, begitu menakutkan dan begitu mengkhawatirkan. Hati Didi tidak enak, batinnya tidak tenang. Ia ingin segera pulang dari tempat tersebut. Pagi harinya, Didi dan Gito pamit pulang. Si pemilik rumah coba menatap tajam Didi dan entah apa yang dia lihat. Dan di saat pulang itu di tengah jalan, Didi melihat temannya itu menjadi banyak bulunya, menjadi seperti monyet, dan menjadi lebat rambut-rambutnya. Sesampainya di mobil, Didi langsung berangkat dan menggas mobilnya dengan sangat kencang. Saat malam hari di perjalanan, di kaca spion, Didi melihat sosok hitam duduk bertiga di jok belakang. Bola matanya melotot keluar. Dan sepanjang jalan Didi hanya bisa beristighfar, bertasbih dalam hati tanpa henti. Sampai dia berhenti di rest area dan langsung makan. Namun kali ini Didi tak tega melihat Gito. Ia pun menjauh dari Gito hanya untuk makan di rest area tersebut. Selesai makan, Didi langsung tancap gas. Bensin sudah terisi full. Jalan tol dipacu dengan kecepatan tinggi. Dan jam 2 siang, Didi sampai di kampungnya di daerah yang berinisial B di Jawa Barat. Di rumah saudaranya, tempat dia menitipkan anak semata wayangnya, terlihat ramai. Banyak tetangga yang berkumpul di sana. Didi pun penasaran, ada apa gerangan yang terjadi. Didi masuk ke dalam dan melihat Siti, anak dari Gito itu sudah meninggal dunia secara mendadak. Dan anehnya, ada semacam bekas luka di leher Siti, berbentuk seperti irisan. Gito berlari menggendong anaknya sambil menangis. Ia tak mengerti
apa yang sedang terjadi. Namun apa yang dilihat oleh Didi beda. Saat ini Gito sedang menggendong seekor monyet, bukan menggendong anaknya lagi. Dan entah bagaimana sekarang, Didi sudah tidak tahu lagi kabar dari Gito. Apakah Gito sudah semakin tersesat? Apakah ia sudah meninggoy? Atau apakah dia sakit-sakitan? Tak ada kabar lagi. Yang pasti saat itu apa yang Didi lakukan untuk membantu Gito adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya yang tak ingin ia ulangi. Didi sebagai sopir mobil cukup merasa bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya, walaupun sebagai sopir mobil, cukup untuk membuatnya hidup. Dan ia tak ingin melakukan hal apapun seperti apa yang dilakukan oleh Gito. Dan menurut kalian, apakah cerita ini nyata? Atau apakah kalian pernah tahu kisah nyata di desa kalian atau desa sekitar kalian terkait pesugihan? Tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Sampai jumpa lagi.